Alhamdulillah korelasi kami cukup baik dan kaitan dengan Desa Berterahayu dengan ditunjuknya perwakilan dari desa se-Kecamatan Sibuaya untuk hadir rapat ya, kemudian bahkan dari provinsi pun hadir ya untuk memberikan materi tersebut sampai pembahasan kepada capaian penanggulangan kasus stunting. Yang pertama kaitan dengan temuan dari beberapa penyakit yang terdahulu kenapa masih tetap ada walaupun kami sudah bergerilya semangat untuk pemberian imunisasi sedini mungkin kepada bayi dan balita ya. Kami tidak pernah lelah selagi tugas digulirkan dari pemerintah daerah dan dinas kesehatan. Tapi kenapa masih ada kasus-kasus yang terdahulu menimpa kepada anak-anak kita di wilayah Sibuaya, khususnya umumnya di Kabupaten Karawang. Itu bukan Sibuaya saja Pak kasus tersebut. Kalau secara keilmuan ya itu sebuah perkembangan dari perkembangan dari bibit penyakit gitu ya supaya bisa dicerna ya. Bibit penyakit tersebut bukan hanya dari bakteri atau virus yang dibasmi atau dihilangkan, tapi bisa terbentuk kembali di mana karier ya disebutnya karier tersebut bila mana komunitas lingkungan di tiap desa atau warga desa kita ini masih menyepelekan tentang PHBS. Ternyata PHBS itu luas ya. Bukan hanya tatanan lingkungan saja, termasuk perilaku hidup bersih, di mana si anak yang belum tahu apa-apa, yang perlu bimbingan ya, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, seringkali diabaikan oleh para orang tua. Itu kalau orang tuanya mengerti saja sering yang mengabaikan. Bahkan apalagi bagi orang tua yang kurang paham tentang PHBS. Di antaranya waktu makan kadang-kala si ibunya tidak mau repot, diserahkan kepada neneknya. Neneknya tidak tahu tentang kesehatan. Habis megang barang yang kotor, nggak sempat cuci tangan dulu, langsung diluapkan. Neneknya repot juga, akhirnya si anaknya suruh makan sendiri. Nah, berije tangannya tidak dibersihkan habis bermain, itu salah satunya. Terus ada faktor-faktor lain yang bisa berkembang penyakit terdahulu bisa muncul kembali, bisa dari pendatang dari Jakarta atau di luar daerah itu bermukim sehari dua hari atau saudaranya seperti malaria di kita sudah nggak ada setelah pulang dari Sumatera itu ya, terus membawa. Terus terkini kemarin sudah dituntaskan walaupun belum selesai pengobatannya, yaitu cikungunya ya. Di Kabupaten Karawang cuma satu, adanya di Cibuaya. Cikungunya apa itu cikungunya? Sejenis nyamuk ya, disebarkan oleh nyamuk ya, dengan gejala kaki gajah. Se-Kabupaten Karawang cuma satu, adanya di Cibuaya kemarin per April 2022. Penyakit tersebut di Kecamatan Cibuaya, yaitu di desa, nggak ada Jayamulya, di Jayamulya. Media dia. Alhamdulillah sudah ditangani, bahkan kami undang dari Dinas Kesehatan Pak Sekcam, alhamdulillah sudah hadir untuk mendeteksi kasus cikungunya di Jayamulya. Se-Kabupaten Karawang hanya satu kecamatan yang ada cikungunya, yaitu Cibuaya. Cibuaya hanya satu, Desa Jayamulya. Perlu dicatat, kasih kesos udah namanya. Perlu dicatat. Terus yang kedua yang perlu dijelaskan kembali ya, tadi udah mengenai penyakit
vaksin, ya, kenapa masih ada penyakit tersebut walaupun vaksin sudah maksimal. Kedua itu kasus stunting ya. Untuk penanganan stunting alhamdulillah dengan gigihnya anggaran dari puskesmas termasuk desa-desa, ya memang ada anggarannya dari desa ya, walaupun tidak terlaporkan secara detail. Untuk PMT-nya, jenis PMT-nya apa, diberikan kepada anak balita berapa orang, siklusnya dari tiap bulan itu berapa posyandu yang diberikan, dengan jumlah angka berapa, termasuk nota. belum diperiksa. Kami hanya melihat itu saja kaitannya dengan kegiatan kesehatan sebetulnya Pak Sekdes ya. Nah, kembali lagi kasus stunting yang dinyatakan kasus stunting secara global itu bukan hanya dari lambatnya pertumbuhan dan perkembangan, tapi juga tingkat kecerdasan atau IQ. Itu bisa disebabkan dari berbagai faktor yang mempengaruhi, diantaranya pola makan dan PHBS juga. Tapi dari kasus 27 kasus ya per 10 Oktober kalau nggak salah ya sudah dilaporkan oleh tim gizi puskesmas ke dinas kesehatan. Dari 27 kasus itu dari 11 desa ada beberapa kasus, mayoritas itu terdorong oleh penyakit yang diderita oleh anak tersebut, sehingga kepada anak yang dikasuskan kategori stunting itu mengurangi nafsu makannya, tingkat gizinya kurang, bahkan termasuk kategori gizi buruk. Nah, dari 10 indikator hanya 5 atau 4 indikator saja sudah tercantum dalam stunting, itu dinyatakan stunting, positif stunting, tapi secara global itu sebetulnya zero, tidak ada Pak. Ya, secara menyeluruh dari 10 indikator memasuki ke syarat sebagai anak kasus stunting itu sebetulnya tidak ada. Dari 27 kasus tersebut itu terdukung oleh penyakit yang diderita oleh anak tersebut. Setelah dibenahi, diobati dan ditingkatkan tingkat gizinya ya, melalui pemantauan dari bidan desa, kader desa, dan petugas tim gizi puskesmas, alhamdulillah dibantu oleh dari tim puspa 3 orang ya dari provinsi itu. Alhamdulillah banyak peningkatan dari 27 kasus menurun terus. Nah, semakin menurun. Kemarin setelah dipantau, kebetulan saya tahu itu karena dari Pertamina pun mempertanyakan. Ya mudah-mudahan ada realisasi dari kasus stunting itu yang sudah diterima datanya oleh Pertamina ngasih kontribusi. Mudah-mudahan bukan hanya desa Kertalehu atau desa Cibuaya saja. Saya minta karena kasus ini di 11 desa, tolong digulirkan kontribusi kalaupun mau memberikan dari Pertamina. Katanya sekurang-kurangnya Pak diproses untuk klaim anggaran kontribusi makanan tambahan ke masyarakat atau anak balita di wilayah Cibuaya minimal 1 bulan prosesnya. Itu mungkin mudah-mudahan Desember lah bisa digulirkan. Berbentuk apa makanannya saya belum tahu. Yang jelas itu visinya untuk peningkatan gizi anak, nah, dan otomatis untuk mengurangi kasus stunting. Itu yang kedua. Pertanyaan ada berapa tadi ya? Terus